Dari aspek criticism, lagi-lagi menurut penilaian Cipta Lesmana, Anies number one. Dari aspek criticism ya, yang paling jelek Prabowo Subianto. Sekali lagi dari aspek criticism. Sebab Prabowo itu sudah mengatakan, tapi kalau dikatakan manusia kan bisa berubah. Yes, bisa berubah. Tapi saya juga bisa mengatakan manusia pada saat umur tertentu sulit berubah. Adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang cukup, layak, terukur, sekaligus bermartabat dari ruang politik kita. Bagi kami di sini, itulah standar komunikasi politik yang harusnya ditawarkan kepada kita. Jika kemudian atas nama kesepahaman bahwa politik itu tidak ada kepastian yang membuat seluruh informasi dari para pelaku politik itu juga harus kita terima apa adanya, pada beberapa bagian saya menolak. Sebab menurut saya politik itu pun sebenarnya ada patron juga. Contoh misalnya dalam hal berkoalisi, di mana koalisi itu harus ada patronnya. Di situ ada ideologi, di situ ada kesamaan paham. Jika kemudian dipaksakan berada pada kesepahaman paham, meskipun sebenarnya memori publik itu, memori kita jauh hari sebelumnya, itu tidak menemukan identifikasi itu, yaitu yang saya anggap sebagai kenekatan dari para pelaku politik untuk membawa kita pada sebuah pemahaman. Untuk kemudian kita mendapatkan bagaimana sih cara kita menelaah, menerima dan mengelola segala informasi yang berasal dari para pelaku dan manusia politik itu, saya mengundang seorang profesor komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana, untuk berbicara dengan kita. Sebab beliau memang selama ini berbicara banyak soal itu. Telah hadir di hadapan saya. Prof, terima kasih sudah hadir di tempat saya ini. Sama-sama, saya terima kasih. Ya, jadi itu Prof, kami di sini memilih kata bercakap-cakap antar anak bangsa, agar kemudian informasi yang kita dapatkan itu logik dan terukur. Ya, tapi seperti yang pembukaan saya tadi, dari sudut pandang akademisi, itu bagaimana Anda memahaminya? Seluruh lintang pukang informasi dari manusia politik, dari komunitas politik itu, bagaimana kita mengukur dan mengidentifikasi bahwa oh ini layak kita terima sebagai sebuah asupan informasi? Ya, saya kasih sedikit dulu apa itu komunikasi politik. Ya, secara mudah komunikasi politik, komunikasi tentang politik. Bukan itu ya. Komunikasi politik yang kontennya memang pada umumnya tentang politik. Dan politik kan sangat luas. Sangat luas ya kontennya. Terus kalau kita bicara komunikasi politik, umumnya one to many. Umumnya satu orang bicara dengan banyak orang, one to many. Umumnya begitu ya. Kalau misalnya 2 orang, 3 orang chit-chat gitu, kita tidak mengatakan komunikasi politik. Jadi sasaran kita adalah orang banyak. Misalnya Mas Ganjar Pranowo bertanya sama Cipta Lesmana, di mana kelemahan saya, kelebihan saya tentang komunikasi politik. Nah, saya kasih tahu, Pak Ganjar umumnya bicaranya ketemu dengan one person to one person, ketemu dengan kepala dia masuk ke supermarket apa gitu loh. Itu hanya 1-2 orang, itu bukan komunikasi politik. Ya, komunikasi politik terjadi pada saat Pak Ganjar ini bicara. Misalnya di Gelora Bung Karno dengan banyak orang, ya. Jadi kontennya terutama menyangkut Republik Indonesia, menyangkut negara, menyangkut bangsa.
Kemana negara mau dibawa? Andai kata Tuhan memberkati Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kemana mau dibawa? Apa konsepnya? Jadi kalau menurut saya tiap hari saya amati terus televisi, segala video macam-macam gitu. Hampir belum ada calon-calon presiden kita, calon wapres kita bicara secara serius. Kalau belum ada. Okay. Kalau saya wakil presiden, kalau saya presiden, saya akan membawa Indonesia ini kemana-kemana. Mesti begitu dong. Bicara tentang ekonomi, bicara tentang utang, kok nggak ada gitu? Apa nggak takut lihat 8.000, kira 8.000 kurang lebih ya? Apa nggak takut lihat utang Indonesia ini 8.000 ya? Lihat utang BUMN kita 6.000 lebih, kemarin saya dapat angka itu. Apa nggak takut? Bukan hanya takut, nggak takut. Kalau saya presiden, saya mau bawa kemana ini? Bagaimana saya tackle masalah utang ini? Satu pun tidak ada gitu ya. Terus apalagi law enforcement, hukum. Ini yang paling bejat Indonesia ini. Ya. Jokowi dipuji-puji, tetapi di bidang law enforcement pemerintah Jokowi sangat jelek. Saya katakan sangat jelek di bidang law enforcement. Seperti nggak ada apa-apa kan gitu. Lihat puncaknya adalah kasus apa yang polisi itu? Bintang 2 Pak. Firdy Sambo. Kasus Sambo. Begitu bejat sekali. Bagaimana polisi kita gitu ya. Banyak sekali. Terakhir ya itu. Yang Mario itu. Yang injek-injek. Siapa? Yang sampai lagi mati juga ya. Dari situ terungkap bahwa ayahnya ini betul-betul pejabat yang bejat sekali ya. Kemarin dulu saya lihat di televisi. Ya, Rafael Alun. Rafael Alun. Gila gitu lah. Kemarin kita lihat digali itu kan. Uang ditanam di tanah. Isinya banyak Sing dollar, US dollar. 50 lebih, 60 M lebih gitu ya. Inilah satu orang pejabat pajak hartanya begitu. Itu menunjukkan betapa jeleknya, betapa brengseknya law enforcement kita ini. Bagaimana gitu? Lantas selama ini menurut Prof. Cipta itu para calon pemimpin kita ini, baik yang jelaskan sekarang baru capres ya, cawapres ini belum gitu ya. Itu apa yang mereka komunikasikan ke publik selama ini? Ya bergabung selalu begitu kan. Bagaimana ya saya cari, bukan istilah bergabung apa? Kan sekarang koalisi. Bagaimana saya bentuk koalisi baru supaya suara saya banyak, supaya suara saya di DPR banyak. Nanti itu tidak cukup ya? Aduh, perlu, tapi amat sangat tidak cukup. Kalau saya mau jadi presiden, saya mau jadi wakil presiden, saya harus menjual dulu. Jual ide saya, jual ya konsep saya. Supaya apa? Supaya rakyat, masyarakat luas tertarik. Wah, ini Pak Akbar Faisal hebat sekali. Dia punya konsep begini. Walaupun nanti kalau sudah jadi belum tentu dilaksanakan. Tapi minimal masyarakat luas sudah punya sesuatu dalam otaknya. Lu pilih si Anu. Luar biasa nih. Jangan ngomong tong kosong lu begitu ya. Prof, tempat kita ini, forum saya ini itu dikenal sebagai tempat yang di mana kemudian topik kita bicarakan secara terukur. Oke. Nah, karena kita berbicara tentang komunikasi politik dan saya suka pembukaan Anda tadi mengatakan bahwa saya belum menemukan substansi yang harusnya dikomunikasikan dari mereka-mereka, katakanlah 3 orang ini untuk pada saat nanti akan berkuasa gitu. Coba kita lakukan identifikasi, Prof. Ada 3 calon. Betul. Kita harus berani berbicara nih. Oke. Kita mulai dulu dari partai yang paling besar di mana telah mengusung juga PDIP. Oke. Ada calon presidennya. Pak Ganjar. Mas Ganjar Pranowo. Oke. Menurut Anda apa komunikasi politik, sebagian tadi sudah Anda katakan, tetapi kita supaya lebih detail lagi. Apa yang telah dikatakan oleh Ganjar dan apa yang harusnya dikatakan plus apa yang tidak boleh sebenarnya dia katakan. Secara makro, kontennya secara makro,
sangat minim sampai saat ini. Maksud saya Mas Ganjar masih minim sekali ya mengutarakan, mengumumkakan apa yang ada di otaknya untuk disebarluaskan kepada bangsa kita ini. Masih minim. Memang setiap hari komunikasi. But mostly that is not political communication. Mostly dia ke pasar, ya, ke pasar, bicara dengan ibu-ibu, bagaimana bu, gimana bu, gitu ya. Itu kurang bersifat political communication, ya. Bukan nggak penting, penting ibu-ibu jadi senang segala gitu ya, jadi senang. Tapi yang tadi itu saya belum lihat kontennya yang serius sekali. Mau dibawa kemana negara ini? Ini kan sudah makin dekat nih. Pilpres sudah makin dekat. Mau dibawa kemana? Sangat kurang. Ada beberapa catatan dari Pak Ganjar itu yang, apakah saya mau tanya sama Anda, Prof. Yeah. Apakah itu bukan bagian dari komunikasi politik di mana adalah sebuah penjikapan? Misal, ketika Pak Ganjar menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia atas pertimbangan ada kesebelasan dan atau tim dari Israel yang akan bermain. Mereka menolaknya karena pertimbangan bahwa the founding fathers kita, Bung Karno dulu itu bersikap sangat keras dan bla 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 bla. Tidak, itu sebenarnya sebuah komunikasi politik yang harus dimasukkan dalam konteks pembicaraan kita. Iya, ada unsur politik yang di sana, yaitu Israel. Karena kita kan anti Israel, karena kita sangat mendukung 1000% Palestina. Gitu ya. Betul, ada unsur komunikasi politiknya di sana. Tetapi yang kita bicarakan, kalau kita buka buku Pak Akbar, buku ilmu politik, di semua buku ilmu politik ada diajarkan. Anda mau jadi presiden, mau jadi gubernur, nah komunikasi politiknya ini penting sekali. Paparkan ini kepada rakyat sebanyak mungkin dalam tempo waktu yang cukup gitu. Itu ada semua gitu ya. Gitu. Saya tidak mengatakan kita pergi ke pasar. Ya. Jokowi misalnya sebarkan uang, sebarkan apa gitu. In essence itu juga komunikasi politik, tetapi kurang, bobotnya kurang. Bicara di depan orang banyak, relawan ada, saya nggak tahu 10.000 kumpulkan gitu. Itu kesempatan yang baik. Ini mau diapakan negara ini? Nah, kurang bagus, mau dikoreksi, koreksinya kemana? Kok sepertinya Pak Jokowi ini kurang concern, misalnya gitu ya, soal hukum, terutama hukum, soal ya, misalnya kasus Kementerian Keuangan, aduh, 49 triliun atau gimana ya, yang cekcok terus sama Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. 349 triliun. Saya keliru, 349. Begitu raksasa angkanya gitu ya, Pak Mahfud tiap hari. But at the end, hilang begitu saja. Artinya Anda ingin meminta, karena kita masih bicara Pak Ganjar nih, kita belum berpindah ke dua capres yang lain. Anda meminta dalam hal ini Pak Ganjar hukum. Ini menyikapi seperti ini. Oke. Ini menyangkut hukum. Bagaimana itu mesti sekarang sudah harus dimulai karena waktu tinggal dikit lagi gitu. Nah, ini yang serius. Kalau saya terpilih sebagai presiden, saya akan membenahi secara sungguh-sungguh, secara serius law enforcement di negara kita yang kita sama-sama ketahui sangat lemah sekali, sangat jelek sekali. Sudah waktunya. Nanti kalau kita Pak Ganjar, bukan hanya Pak Ganjar, capres yang lain, kalau sering berkata demikian, orang bisa lihat, wah, ini nih salah satu yang bagus ini. Oke, Ganjar. Sekarang kita ke koalisi kedua dalam hal ini, bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Sama dengan pertanyaan saya menyangkut dengan Pak Ganjar tadi. Apa catatan Anda, Prof? Dari aspek bobot, dari aspek tonasi, dari aspek yang di luar, komunikasi ini bisa luar bisa dalam. Kalau dalam ini konten, kalau luarnya itu bagaimana? Wah, dari aspek luarnya Prabowo bagus sekali komunikasi. Wah, tapi lagi-lagi kontennya, misalnya kenapa tiba-tiba kita membeli 20 jet tempur
dari iya, dari Perancis. Kenapa? Apakah musuh kita sudah dekat? Dia mengatakan jet-jet kita ini sudah ketinggalan zaman. Ya, apa betul? Uang dari mana? Uang kita ini kan makin melorot gitu kan. Ya, ada sebelumnya beli 12 unit jet bekas dari Qatar. For what? Ya, ada seorang anggota DPR, saya nggak sebut, dia sudah ngomong di luar gitu. Untuk apa? Dia ngomong sama saya, ini kan sudah lama, sudah bekas gitu ya. Oke, bekas lebih murah, tetapi perbaikan, maintenance ya, makan dana yang tidak sedikit. Ya. Terus saya tanya sama ahli militer, kita kalau beli satu alutsista harus tahu dulu untuk apa, mau dipakai untuk apa. Nah, mungkin Pak Akbar mungkin ingat ya waktu itu anggota DPR Anda itu. Suatu hari kira-kira 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Angkatan Darat kita membeli tank Leopard. Iya. Leopard buatan Jerman. Iya, yang sangat berat itu. Oke. Luar biasa. Saya masih di DPR waktu itu. Masih DPR. Tapi bukan di komisi itu. Bukan ya? Iya. Luar biasa gede sekali gitu ya. Nah, saya kira-kira 3 tahun lalu ketemu seorang jenderal bintang 4. Untuk apa, Prof? Kita beli itu. Taunya sejak beli itu hampir nggak pernah dikeluarkan. Untuk mengeluarkan, untuk ikut latihan saja diperlukan bermiliar-miliar. Padahal itu tank mahal sekali. Nah, inilah bagaimana ini orang-orang pejabat tinggi Kemhan gitu. Oke. Jadi pada katakanlah sama dengan Pak Ganjar tadi. Satu lagi. Misalnya kapal perang. Prof, saya diajarkan. Sekarang ini orang negara sudah makin kurang menggunakan kapal perang yang luar biasa. Lebih banyak menggunakan apa Pak? Yang kecil gitu Pak. Drone. Itu sekarang lihat misalnya Rusia lawan Ukraina. Drone yang bermain sekarang itu jauh lebih murah daripada kapal perang. Ya, efektivitasnya juga nggak kalah misalnya gitu. Jadi mesti betul-betul dicermati. Jadi rupanya kembali lagi ke tank Leopard itu. Ya, belum lama Yono Sudarsono baru buka suara. Dulu zaman saya juga ada yang minta itu, saya tolak. Bilang gitu ya. Jet tempur. Saya tolak. Untuk apa gitu ya. Dia baru ngomong sekarang. Waktu jadi Menhan nggak berani ngomong gitu ya. Nah, hal-hal begini gitu ya. Terus tiba-tiba yang kita heran juga nih masih menyangkut Prabowo gitu ya. Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan. Tiba-tiba disuruh ngurus pertanian. Food estate itu. Ini kan kita bingung ini. Apa keahlian beliau di bidang pertanian? Dan anggarannya berapa triliun itu? Gagal Pak. Ini yang salah Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo begitu sangat setia sama kalau dia Jokowi. Diperintahkan dari presiden, bagaimana dia bisa menolak Pak? Ya, bisa kasih reasoning dong. Bapak Presiden mohon maaf, saya tidak banyak pengalaman di bidang pertanian. Jangan apapun diambil. Kalau gagal itu kan yang malu kan dia. Nanti diungkit-ungkit waktu kampanye presiden misalnya gitu. Ya. Jadi terutama mengenai alutsista. Suatu hari tiba-tiba Pak Prabowo keluar dengan ide yang luar biasa sekali. Ide bahwa sebaiknya anggaran Kemhan itu diberikan 5 kali APBN sekaligus. Keluarkan dananya sekarang, dipakainya sekarang. Buat apa? Kata Ibu Koni itu. Supaya kita bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah sekarang ini. Daripada kita dapat alutsista, daripada dibelinya nanti 5 tahun lalu. Jauh lebih mahal. Sekarang saja. Ya untung ditolak sama Sri Mulyani. Itu ide yang tidak masuk akal. 5 APBN ya, anggarannya supaya dikeluarkan sekarang gitu loh ya. Jadi dalam hal ini ya cukup kritis saya lihat Menteri Keuangan gitu ya, Menteri Keuangan. Tapi kadang-kadang rupanya Menteri Keuangan ini perkiraan saya ada perintah dari Presiden kalau Menhan minta ini ya cobalah ya kalau bisa
di ACC. Makanya Menhan itu pernah mengatakan enak kerja dengan Pak Jokowi. Ya. Pokoknya satu saja syaratnya, jangan korupsi. Enak, Pak Jokowi itu baik sekali. Kita minta apa saja di ACC. Ya, saya ingat soal itu Prof, karena Madam Connie mengatakan hal itu di tempat saya ini. Oh di sini. Saya nonton. Iya, saya nonton. Ya. Jadi kita sudah berbicara komunikasi politik, apa yang belum dikatakan oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Oke, kita ke kandidat ketiga, Pak Anies Baswedan. Menurut Anda bagaimana komunikasi politiknya, performa komunikasi politiknya seperti apa kawan ini? Bagus. Tidakkah semua orang mengetahui bahwa Pak Anies itu jago dalam hal berkomunikasi? Bagus. Oke. Komunikasi bagus karena beliau lulusan Harvard atau mana PhD pokoknya. Bukan Harvard, dari Amerika lah salah satunya. Amerika ya. Terus Illinois kalau nggak salah. Iya, rektor, lupa saya. Hampir saya ngajar di sana waktu itu. Paramadina. Ya. Kalau seorang akademisi bicara itu ada aturannya begitu loh. Ya, nggak sembarangan enak saja jeblak dulu. Nah, saya lihat ini dia bagus. Penyampaiannya atau substansinya? Dua-duanya. Oh, okay. Substansi dan penyampaiannya. Ya, sangat apa artinya? Runtut gitu ya. Rumput gitu ya. Bicara soal kemiskinan, bicara soal gap kaya dan miskin, ekonomi. Ya. Saya juga ikutin waktu pidato di UI tempoh hari gitu ya. Dari segi komunikasi politik, Anies bagus. Di antara tiga capres ini, from the viewpoints of political communications, Anies number one pada saat ini. Saya lihat begitu ya. Cuman kelemahan Anies ini, publik seperti semacam sudah apatis. Apatis kenapa? Apatis melihat pada waktu beliau ini menjadi gubernur DKI. Ya, Anies boleh bicara sampai mulut berbusa gitu ya. Apa kelemahan saya sebagai gubernur ya? Tapi banyak yang menyoroti apa yang dibicarakan dengan apa yang hasilnya sebagai gubernur, itu gap cukup besar. Lihat misalnya kemiskinan. Siapa yang bilang kemiskinan di Jakarta makin tinggi. Dia bicara kemiskinan, penanganan kemiskinan di Jakarta. Nah, dia bicara tentang kemacetan. Mana pernah ada survei katanya gitu ya, Jakarta salah satu kota yang paling bagus saat ini dari aspek kemacetan. Bullshit. Makin gila kemacetan. Memang masalah kemacetan di kota ini tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari gubernur. Ini tanggung jawab pusat juga. Ya. Di sini Pak Jokowi sebagai presiden harus ikut bertanggung jawab. Saya masih ingat Pak Jokowi pernah mengkritik Presiden SBY tentang kemacetan. Ya. Jadi waktu itu Pak Jokowi bekerja keras untuk mengurangi kemacetan. Ya, kan? Tiba-tiba SBY mengeluarkan kebijakan mengimpor mobil yang lebih bensinnya lebih kurang, terus lebih polusinya kurang. Yeah. Ada istilahnya gitu ya. Iya, green energy. Itu dikritik sama Pak Jokowi. Berani Pak Jokowi. Ini bagaimana Presiden SBY? Saya sedang bekerja keras. Kok tiba-tiba dibuka keran begitu ya? Dibuka sehingga laku tuh mobil. Ya, karena jauh lebih murah. Pak SBY mengeles. Mobil-mobil ini bukan sepenuhnya untuk Jakarta, tapi untuk desa-desa. Sekali lagi ya, pemimpin kadang-kadang bullshit, bohong. Nah, ya, 2/3 mobil itu diedarkan di Jakarta. Laku sekali. Nah, sama sekarang mobil listrik juga gitu ya, mobil listrik. Ini analisisnya kurang
kurang cermat ya, kurang cermat. Dia pikir pemerintah pikir mobil listrik lebih hemat. Siapa bilang listrik kan menggunakan itu lebih banyak. Ya. Ya. Yang sekarang lagi pabriknya di Sulawesi itu kan, buatan Cina itu kan lebih banyak juga gitu. Itu kan mahal juga. Jadi nggak tepat juga kalau dikatakan bahwa lebih murah gitu ya. Jadi kurang komprehensif. Ya. Kita sudah bicara tentang apa model komunikasi politiknya dari 3 calon presiden kita, Prof. Ya memang kita sudah harus membicarakan seperti ini gitu ya. Harus. Maka pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda apa yang ada di pikiran ketiga kandidat ini hingga kemudian, mungkin karena kita orang Indonesia ya, kita mungkin lebih banyak berlatar budaya Jawa yang budaya ewu pakewuh, tepos liro dan sejenisnya itu lebih banyak mengendap di alam bawah sadar kita hingga kemudian kita menghindarkan untuk mengkritik dan atau menyatakan apa yang harusnya kita katakan. Pertanyaan saya itu begini. Kenapa kemudian ketiga calon presiden kita ini itu tak ada yang berani untuk bersikap secara terbuka pada apa yang harusnya mereka kritisi tentang pemerintahan yang ada sekarang, yang kemudian harus diperbaiki nantinya, gitu kan? Ngerti. Kalau saya tidak salah, Pak Anies Baswedan sih ada beberapa kritik ya yang telah disampaikan gitu ya, meskipun juga tidak terlalu jelas apa yang akan dilakukan menyangkut dengan kritik itu. Kelak kalau dia menjadi calon menjadi presiden nantinya. Tapi saya kembali pada pertanyaannya, Prof. Apa yang terjadi dengan kita ketika kemudian hingga saat ini, pada saat publik kita menjadi semakin terbuka, media sosial semakin menguasai kita kok masih saling menyimpan hal-hal yang harusnya kita sampaikan, di mana itu adalah kebaikan kita di masa depan. Dari aspek criticism, lagi-lagi menurut penilaian Cipta Lesmana, Anies number 1. Dari aspek kritisisme yang paling jelek Prabowo Subianto. Sekali lagi dari aspek kritisisme, sebab Prabowo itu sudah mengatakan saya akan melaksanakan semua kebijakan Pak Jokowi kalau saya jadi presiden. Apa yang salah dengan itu, Prof? Tidakkah dia bagian dari kabinet? Betul. Saya sudah mengatakan banyak hal-hal kekurangan-kekurangan dari pemerintahan Jokowi. Banyak orang yang saya tidak tahu yang menggebu-gebu, wah Jokowi hebat, Jokowi. Saya tidak mengatakan Jokowi tidak hebat. Kalau dikatakan Jokowi luar biasa, itu saya bantah. Nah tadi banyak aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat ini yang tidak baik. Itu hasil dari produk pemerintahan Pak Jokowi. Nah Prabowo sudah mengatakan bagus, semuanya bagus. Saya akan melaksanakan semua gitu loh. Apapun saya akan laksanakan. Dalam hal demikian tentu Pak Prabowo tidak berani. Karena di mata Pak Prabowo menurut saya Jokowi is number 1 leader in Indonesia. Ada yang mengatakan Pak Prabowo itu siapa gitu ya. Belum pernah Indonesia mempunyai pemimpin sehebat Pak Jokowi sampai saat ini. Saya lupa itu siapa yang lah itu terlalu berlebihan. Nah, kalau mengenai Anies, banyak orang sudah mengatakan Anies Ganjar. Ganjar adalah pemimpin tipikal Jokowi. Tipikal, hampir sama hampir sama. Pergi ke tempat yang kumuh, yang bicara belak-belakan, face to face kasih hadiah. Itu hal-hal yang persis yang banyak dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu beliau masuk ke Jakarta untuk menjadi calon presiden waktu itu pergi ke sungai Saya kira tidak terlalu keliru kalau dikatakan Ganjar adalah typical leader of Pak Jokowi, hampir sama, bicara juga santun bicara. Saya tidak mengatakan pemimpin harus menteri-menteri, tidak. Tapi pada saat tertentu pemimpin tidak boleh selalu
high context, nggak bisa. Pemimpin harus gabungan high context sama low context. Ntar dulu, Prof. Ini masih menyangkut dengan apa kritik Anda menyangkut dengan Pak Prabowo tadi. Iya. Begini, ini ada yang menarik nih. Banyak perdebatan di kalangan publik itu menyangkut dengan penyikapan Pak Anies melalui koalisi perubahannya yang tampaknya sudah berubah. Iya. Itu sangat-sangat mengejutkan. Ya, hari ini pada saat kami ngambil gambar sekarang ini sedang mengemuka para pemirsa menyangkut dengan keputusan Pak Anies untuk tidak lagi bersama dan atau mengabaikan AHY atau Ketua Umum Partai Demokrat, ya putranya Pak SBY sebagai pasangannya. Jadi pada saat kami membahas ini itu sedang terjadi. Maka menurut kami relevan untuk saya sampaikan pada bagian ini. Kembali pada yang saya mau sampaikan tadi, Prof, bahwa ada kritik orang terhadap Mas Anies yang menggunakan kata koalisi perubahan. Oke? Apanya yang mau diubah? Sebab pada bagian yang lain, tidak lama dari hari ini, dia pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai menteri. Oke? Dan kemudian dia diganti. Jadi orang mengatakan gini, kok tidak disiplin amat dengan sikap kemarin pada saat mendapatkan jabatan. Kenapa nggak dilaksanakan? Apa yang dibicarakan sekarang? Dia kok mengatakan Pak Jokowi baik-baik saja dan seterusnya. Kan Pak Anies dengan saya dulu sama-sama di tim transisi ya. Jadi dia paham betul apa yang sedang direncanakan Pak Jokowi. Tetapi sekarang malah menggemborkan istilah perubahan dengan banyak catatan-catatan di publik yang sebagian sudah Prof Cipta tadi sampaikan. Sementara Pak Prabowo memang pada 2 pertarungan Pilpres berhadapan dengan Pak Jokowi. Tapi pada saat tahun 2014 dia memutuskan bersama dengan Pak Jokowi menerima jabatan menteri, entah saya tidak tahu diajak atau diminta diajak, tetapi sejak saat itu dia disiplin dan setia melakukan apa semua yang ada di pikiran presiden. Sebab program pemerintah itu cuma program presiden, bukan program menteri. Tidak ada program menteri, program presiden. Lah, kalau kemudian Prof mengkritisi Pak Prabowo, kenapa tiba-tiba dia kehilangan daya kritisismenya? Seperti yang dia tunjukkan pada banyak waktu sebelumnya, itu mendapatkan jawaban Prof bahwa dia adalah bagian dari pemerintahan. Dan dia berada di situ, dia hadir pada semua rapat-rapat yang relevan dengannya menyangkut dengan kebijakan presiden. Tak eloklah pula kalau kemudian dia mengkritisi itu. Apa catatan Prof menyangkut ini? Saya sulit memberikan sanjungan tentang komunikasi politik Pak Prabowo, sulit. Begini Pak Akbar, kecuali kita 4 mata bicara, saya ini banyak bukan bermain. Begini, saya dosen di Sesko TNI, Sesko TNI Angkatan Udara, Sesko Angkatan Laut. Saya pernah dosen di polisi, ya macam-macam. Jadi artinya apa? Yang ingin saya mengatakan, saya banyak bergaul dengan jenderal-jenderal, dengan bintang 4. Sampai sekarang banyak bergaul. Di situ saya banyak diskusi, banyak dapat informasi macam-macam. Informasi tentang berbagai orang gede di TNI. Ya. Nah, ada hal yang saya tidak bisa kemukakan di sini. Pak, saya minta maaf. Ya. Kita hormati. Saya tidak mengatakan Prabowo is very bad, tidak. Ya, Prabowo ininya, otaknya, saya tahu pinter dia karena sekolahnya luar biasa. Bahasa Inggrisnya excellent sekali. Tapi kalau dikatakan manusia kan bisa berubah, bisa berubah. Tapi saya juga bisa mengatakan manusia pada saat umur tertentu sulit berubah. Ya, Oke. Kita maju selangkah menuju ke akhir dari diskusi kita, Prof. Pada akhirnya kita harus berbicara sebagai publik, sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang akan menerima seluruh pelayanan politik dari mereka-mereka yang akan kita pilih nantinya. Betul. Oke? Kenapa sampai kemudian saya mengangkat isu ini? Ini tidak populer.
Tidak banyak orang yang mau konsen memahami dan mempelajari semiotika dari para capres-capres ya. Bukan cuma capres saja, termasuk anggota DPR. Nanti kan pemilunya itu akan bersamaan gitu ya. Tapi kami di sini mengangkat ini sebab menurut saya dan menurut kami di sini saatnya lah kita mulai masuk pada satu level di mana bahasa itu menjadi sangat penting dalam berbagai keputusan-keputusan politik kita. Nah, pada bagian ini menurut Anda Prof, pemilu tinggal 5 bulan nih. Tinggal dekat. Tinggal dekat. Kapankah saatnya para pemimpin-pemimpin kita ini, calon pemimpin kita ini mulai berbicara tentang kondisi real yang terjadi? Apakah kita tetap harus menerima realitas seperti hari ini yang mereka masih berbicara tentang hal-hal yang jauh sih dari problem kita? Oke? Atau bagaimana Prof? Supaya kemudian ada keberanian dari kita semuanya sebagai publik untuk boleh mendesak nih, wahai para calon presiden, wahai para calon wakil presiden, wahai para calon anggota DPR, mulailah berbicara tentang problem kami dan problem kita yang real. Kapan kira-kira mulainya Prof? Pertanyaan ini tidak bisa ditujukan kepada calon presiden. Siapapun yang jadi presiden, situasi di Indonesia ini tidak akan berubah kalau sistemnya begini terus. Yang lebih penting adalah di DPR. Mantan teman-teman Pak Akbar itu. Itu Pak, kekuasaan ada di sana. Nah, yang lebih penting ini adalah ketua-ketua partai politik. Ya. Selama mereka nggak mau berubah, akan begini terus. Emang kenapa dengan anggota-anggota DPR yang sekarang? Lah, bukan rahasia lagi. Ini kan ngegeng gitu kan. Ya, misalnya RUU. Ya. Mereka berkelompok, nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, ya, kita tolak gitu ya. Itu kan bukan rahasia lagi. Pak Akbar jangan pura-pura sama Cipta Lesmana. Ya. Anda piawai, Anda juga bermain barangkali gitu kan. Ya kan? Nah ini dulu ada tidak kemauan. Sistem politik kita sudah sakit parah sekali. Ya, ada kasus bisa cepat hilang. Kasus yang menimpa anggota DPR misalnya gitu ya. Ini bagaimana? Ada kasus macam-macam gitu. Nah, jadi DPR kuncinya Pak, kuncinya. Mau tidak, kalau nggak mau mengubah secara total sistem politik kita, ya sistem politik kita ya mesti dibawa lagi ke demokrasi yang beneran. Bukan demokrasi main-main, bukan demokrasi yang didikte oleh cukong-cukong. Ini kan bukan rahasia lagi. Masalahnya semua sudah tahu. Pak Akbar jangan pura-pura nggak tahu. Ini mau pemilu, mau pilpres, ya. Seseorang untuk bisa diangkat sebagai gubernur itu 1 M minimal, ya. Maaf 5 M. Saya tahu dari calon gubernur di satu daerah. Kecilan Prof 5 10 M kira-kira gitu. Gubernur ya, bukan presiden gitu ya. Gitu. Dia nggak ada duit. Semua, apalagi calon presiden, semuanya nggak ada duit semua. Bagaimana? Yang ada duit Taipan. Ya, pergilah ke Taipan, Pak. Tolong Pak. Nanti saya akan perjuangkan kepentingan tambang apa macam-macam gitu loh. Berapa kamu perlukan? Ya nggak gede Pak, kira-kira 10 T misalnya. 10 M. Nanti bagaimana? Nah, kita sudah tahu deh. Ya. Orang kita ini orang Jawa. Orang Jawa ini selalu yang Pak Akbar utang sama saya mesti bayar ya. Awas ya. Kan utang harus dibayar. Pak. Utang harus bayar. Bayarnya nggak harus duit. Bisa juga kasih kursi menteri. Bisa juga proyek. Itu yang lebih sering. Jadi misalnya minyak goreng. Berbulan-bulan nggak bisa tuntas. Karena banyak yang main orang-orang kaya di sini. Nggak berani gedor gitu loh. Nah, inilah sistem politik kita. Mestinya kan nggak boleh begini. Jadi kita mesti contek lihat di Amerika. Di Amerika gimana gitu ya. Di Amerika orang masuk ke politik dia sudah punya duit. Ya, tapi kan itu terjadi politik uang itu dan atau biaya politik itu menjadi mahal, Prof. Ya. Itu sebenarnya bukan semata karena kesalahan. Kalau kita mau anggap sebuah kesalahan dari para kandidat ini kan. Yeah. Kalau kemudian biaya politik itu bisa murah sebenarnya kalau masyarakatnya, sebagian masyarakat, kita harus menggunakan bahasa yang terukur lah di sini. Ya kan banyak sekali orang yang suka tersinggung di luar sana gitu. Kalau masyarakat atau sebagian masyarakat itu
menolak politik uang, saya yakin biaya politik kita menjadi lebih murah. 1000% Iya, dukung. Tapi kan realitasnya tidak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika politik uang pada saat itu terjadi, dalam hal ini apakah pemilu legislatif atau pilpres atau pilkada ya, itu diterima uangnya, tapi meminta dan atau menuntut pemerintahan yang dipilihnya itu menjadi bersih. Ini kan menjadi apa ya, tidak logik gitu ya. Oleh karena itu masyarakat majority menurut keyakinan saya sudah apatis. Apatis ya. Saya berapa partai politik Pak Akbar, seret saya masuk ke DPR. Nah, jangan Pak. Saya di luar saja. Di luar ya, saya main di luar, saya nggak mau masuk. Kalau saya masuk, I can do nothing. Ya, nggak bisa apa-apa. Saya kan sering sama si apa tuh yang setiap hari Rabu, yang terkenal sekali Pak, talk show hari Rabu malam. Pak Karye. Pak Karni. Saya kan langganan dulu kan. Ya. Saya duduk selalu bersebelahan sama almarhum yang sudah tua juga, lebih tua dari saya. Ketua yayasan di Solo itu ya. Saya tanya, Pak Permadi. Bukan Permadi, sudah tua juga, lebih tua dari saya. Nanti maju lagi nih. Buat apa saya maju, Prof Cipta? Jadi kambing congek di DPR gitu. Saya enggak mau. Ya. Pak Anu sudah minta saya maju. Enggak, maaf saya nggak mau gitu. Anggota DPR itu disetir sama ketua fraksi. Ketua fraksi harus tunduk pada ketua umum partai. Ketua umum partai lah yang menjadi raja. Kalau dibilang jangan, kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya datang ke Kwik Kiangi, Pak Kwik, saya diiming-iming masuk ke sana. Buat apa lo masuk ke sana? Ya. Yang sudah di sana banyak yang keluar. Bodoh kamu. Dimaki-maki saya. Saya bilang, lah kalau begitu ceritanya gimana dong? Negeri ini kan harus berjalan, Prof. Ya. Indonesia selalu harus ada sampai 1000 tahun ke depan. Kita tetap harus berpikir bagaimana kemudian problem itu kita selesaikan. Ya tentu saja saya memahami dan menyadari. Ya kita berdoa nanti muncul satu jagoan, satu orang hebat. Ada tidak? Pasti ada, kita percaya kok. Pasti Indonesia ada. Ini, waduh, dalam hal ini saya optimis. Tadi saya katakan. Meskipun bukan hari ini ya. Bukan ya. Tadi saya katakan majority sudah apatis. Tapi saya yakin Pak, orang Indonesia ini banyak yang pinter-pinter, otaknya banyak yang pinter-pinter. Dan masih ada idealisme. Suatu hari saya nggak tahu bagaimana. Saya nggak tahu. Dulu kita sudah bagus reformasi, ya. Tapi kan bagaimana reformasi? Sudah bagus kita gulingkan yang otoriter gitu ya. Tapi reformasinya diseret kemana ya? Walau akbar, nggak tahu juga, saya nggak tahu. Ada yang berkhianat juga begitu ya. Sayang. Itu sudah bagus reformasi. Kita mencoba merubah total. Bisa Pak, saya yakin ya. Ya nanti mungkin di era anak kita, cucu kita gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa terus. Semua rakyat kita ini harus berdoa supaya Tuhan melahirkan anak Indonesia ini yang berani, yang pinter, yang idealistis. Prof, terima kasih telah berbincang dengan kami. Sama-sama. Tentu saja sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, pernyataan dan pendapat dari Prof Cipta itu harus kita terima sebagai sebuah masukan bagi anak bangsa. Iya, terima kasih. Ya, ini forum ini adalah tempat untuk bercakap. Saya mohon maaf kalau baru mengundang Prof sekarang karena saya tahu Pak Akbar sibuk sekali. Ini luar biasa sekali Prof dan ini narsumnya bagus-bagus saya lihat. Makasih. Terus itu sekali lagi Prof, terima kasih ya. Iya. Pemirsa, itu perbincangan saya dengan Prof Cipta Lesmana, seorang yang menghabiskan waktu puluhan tahun dalam dunia akademiknya untuk mempelajari tentang komunikasi politik. Dan itulah poin kami hari ini. Itulah topik kami hari ini. Bagaimana kemudian informasi yang sampai ke kita sebagai rakyat itu terukur. Tadi beliau mengkritisi bagaimana pola komunikasi 3 calon presiden itu. Apa yang telah disampaikannya mungkin barangkali tidak cocok atau Anda tidak sependapat. Tapi itu dari pikiran seorang profesor yang memang menggeluti soal ini. Setidaknya kita telah
mulai untuk saling bercakap. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.